少ない。本当にそんな奴が存在したのかって気にもなってくる。どれだけ巧妙に記録や痕跡を消しても、人の記憶までは消すことは感じてみたくてな。あいつらが見ただろう風景、聞いただろう音、吸い込んだだろう空気、ものをな。Beberapa hari ini gue lagi maraton nih, bukan beberapa hari, tapi terakhir-terakhir ini gue lagi maraton buat nonton film-film kayak Staten Island oleh Leonardo DiCaprio ataupun Forget Me Not film Jepang dan anime Zankyu no Terror. Gue suka banget sama orang-orang yang dibalik film dan anime ini. Penulisnya, sutradaranya, semuanya jenius banget menurut gue. Karena mereka nggak cuma ngasih tontonan, tapi maksa kita buat mainin logika dan psikologis kita sendiri. Dan kalau pernah nonton salah satunya, lo pasti tahu ada perasaan aneh yang nyangkut setelah filmnya selesai. Nah, perasaan aneh itulah yang jadi pemicu gue buat bikin video ini. Perasaan aneh tentang apa? Tentang eksistensi, tentang karakter yang keberadaannya dipertanyakan yang seolah-olah bisa hilang gitu aja kalau nggak ada yang ngelihat atau nginget mereka. Dan itu bikin gue mikir, jangan-jangan kita juga gitu. 最近友達になったうちの3年の織部あずさ。うちらと同じ学校ってこと？本当に3年？行こう。みんな忘れてるの。私のこと。家族も友達もみんな私のこと忘れてったの。俺は信じないよ。忘れないし。アンデスのケーキじゃん。もらいもん？知らない。甘いの苦手な人いる？俺ショート。私に関することだけ綺麗さっぱり抜け落ちてくの。Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau lagi sendirian, bener-bener sendirian, nggak ada interaksi, nggak ada posting apa-apa di media sosial, nggak ada yang ngechat, terus timbul sebuah perasaan aneh seakan-akan keberadaan kalian itu menipis gitu. Seolah-olah kalau nggak ada yang lihat atau ngajak lo tuh ngobrol, lo tuh jadi nggak nyata, jadi hantu di dunia lo sendiri. Kalau lo pernah ngerasain itu, selamat, lo nggak sendirian dan keresahan lo itu valid banget. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dirasain dulu. Kenapa sih kita itu butuh pengakuan dari orang lain? Psikologi punya jawaban telak untuk ini. Ada yang namanya kebutuhan untuk memiliki atau need to belong. Ini adalah teori dari psikolog Roy Baumeister dan Mike Leary yang bilang kalau hasrat untuk terhubung dengan orang lain itu sama fundamentalnya kayak kita butuh makan dan minum. Ini bukan sekedar pengen, tapi butuh gitu. Kita harus beda dulu kepengenan kita dengan kebutuhan kita. Ketika kita pengen, kita nggak harus dapatin itu. Tapi ketika kita butuh, kita harus benar-benar memiliki itu. Kebutuhan ini baru terpenuhi apabila ada dua hal. Pertama, interaksi yang positif dan sering. Kedua, interaksi itu terjadi dalam hubungan yang stabil, di mana ada rasa saling peduli. Kalau ini nggak terpenuhi, dampaknya bukan main-main. Cemas, depresi, merasa terisolasi, bahkan fungsi otak bisa menurun. Jadi merasa menipis itu adalah alarm dari tubuh kita, pikiran kita yang teriak, gue itu butuh koneksi gitu. Sekarang coba kita bayangin nih, gimana kalau lu tahu penampilan lu udah oke, lu ngaca kan. Nah, seorang sosiolog bernama Charles Horton bilang kita melakukan hal yang sama untuk tahu siapa diri kita. Teorinya disebut looking glass self atau diri cermin. Prosesnya simpel banget, ada 3 langkah. Kita ngebayangin gimana penampilan kita di mata orang lain. Gimana kita ngebayangin penilaian mereka soal penampilan kita itu. Keren nggak ya? Pinter nggak ya? Asik nggak ya? Gitu. Kita ngerasain suatu bangga atau malu berdasarkan bayangan dari penilaian tadi. Medsos itu cermin di zaman sekarang. Setiap like, setiap komentar, setiap follower baru itu adalah pantulan yang kita pakai buat mengukur diri kita. Jadi kalau nggak ada ya interaksi, nggak ada cermin ya kita nggak bisa lihat diri kita. Kosong, tipis. Masuk akal kan? Oke, kalian mungkin masih bingung nih, biar lebih gampang kebayangnya, gue ambil contoh paling dekat sama kita sekarang, yaitu channel ini sendiri nih. Katakanlah punya 769 subscriber gue, angka yang kelihatan, tapi yang bener-bener tahu gue, yang bener-bener jadi cermin sejati gue, mungkin cuma 3-5 orang. Jadi ketika 3-5 orang ini misalnya berhenti nonton atau nggak peduli lagi keberadaan channel ini sebagai sesuatu yang personal, sebagai kata emoji bakal terasa tipis banget, bahkan diragukan.
buat lo yang nonton sekarang juga sama. Kalau video ini nggak lewat di beranda atau di rekomendasi lo, kalian nggak akan tahu kalau channel dengan nama Katomuji ini ada. Dengan host kayak gue, keberadaan gue buat lo itu baru dimulai saat lo ngeklik video ini. Eksistensi gue di dunia lo baru tercipta. Gila kan? Ada dua sosiolog yang berpikiran jenius banget menurut gue, Peter Berger dan Thomas Lackman. Ngasih kita ide gila tapi jenius. Realitas itu dikonstruksi secara sosial. Maksudnya gimana tuh? Coba diambil dari simpel yang paling kecil, yaitu uang. Uang itu kan cuma kertas atau logam. Kenapa dia punya nilai? Karena kita semua satu masyarakat, satu dunia sepakat kalau kertas ini berharga. Kesepakatan inilah yang mengubah kertas jadi realitas yang kuat. Prosesnya ada 3. Eksternalisasi, kita muntahin ide-ide kita ke dunia lewat omongan, tulisan, dan tindakan. Objektivasi, ide yang kita muntahin tadi nih terasa nyata dan objektif, seolah-olah ada di luar sana dengan sendirinya, dengan kayak uang tadi maksud gua. Dan internalisasi, kita menyerap realitas objek tadi menjadi bagian dari diri kita sendiri. Nah, keberadaan lo juga kayak gitu. Lo berinteraksi, eksternalisasi, dan orang lain mengakui lo, oh ini si Budi anak baik, objektif gitu loh. Dan lo percaya gua Budi orang baik, dan itulah internalisasi tadi yang cuma ada di kepala lo. Nah, sampai di sini nih kayaknya kita sepakat kita butuh orang lain kita biar eksis gitu. Tapi disinilah plot twistnya. Filsuf Prancis Jean-Paul Sartre datang dengan pandangan yang lebih kelam. Dia setuju kita butuh orang lain, tapi menurut dia hubungan antar manusia itu pada dasarnya adalah konflik. Si Sartre ini punya konsep namanya tatapan atau degas. Gini, waktu lo sendirian, lo adalah subjek pusat dari dunia lo, bebas, tapi begitu ada orang lain yang menatap lo langsung berubah jadi objek di dunia dia. Lo dikotak-kotakan, dinilai, didefinisikan, kebebasan lo pun dirampas gitu, seolah-olah dirampas. Contoh lebih gampangnya kayak gini, di saat gue memutuskan diri gue nggak ngupload video ini ataupun hanya jadi pribadi video ini, maka gue bebas dong untuk ngerokok dan ngelakuin hal yang gue mau seperti ini. Tapi ketika gue memutuskan untuk mengupload video ini dan disebarluaskan secara digital kayak sekarang ini gue ngupload di channel gue, maka gue harus setuju juga kalau tindakan yang apapun yang gue lakukan di sini itu akan memicu reaksi orang lain, dan itu akan merampas seharusnya kebebasan gue tadi. Ketika gue jadi subjek, ketika gue nge-upload video ini, gue akan jadi objek. Dan kebebasan yang biasa gue lakuin, contohnya merokok kayak gini, itu harusnya bisa. Tapi ketika gue upload, itu nggak bisa. Karena itu gue akan jadi objek oleh orang lain. Dan gue akan dinilai di situ, dan gue harus tahu konsekuensi dari dinilai orang lain itu nggak semuanya baik dan nggak semuanya salah. Dan inilah paradoksnya menurut gue. Lo butuh tatapan orang lain buat tahu kalau lo ada, tapi tatapan yang sama bisa membekukan lo jadi benda. Jadi masalah bukan lagi sekadar dilihat, tapi gimana caranya dilihat tapi tetap bebas gitu kan. Sekarang kita ke level paling ekstrim. Gimana kalau kita benar-benar dilupakan? Apa kita beneran nggak pernah ada? Coba kita lihat sejarah. Banyak banget pahlawan atau penemu yang karyanya mengubah dunia tapi namanya dilupakan pas mereka hidup. Contohnya Ignaz Semmelweis kalau nggak salah di tahun 1840 menemukan kalau cuci tangan itu bisa nyelamatin jutaan ibu yang melahirkan. Penemuan sesimpel itu revolusioner, tapi apa yang dia dapat? Dia diejek, dikucukkan, dan dianggap gila sama komunitas medisnya. Cuman karena menyinggung beberapa dokter yang terkenal waktu itu, dan akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan dia meninggal di sana. Dan barulah beberapa puluhan tahun kemudian penemuan dia ini menjadi nyata gitu di dunia ini, dan penemuannya ini memiliki banyak sekali manfaat setelah itu. Atau si Rosalind Franklin, ilmuwan perempuan yang menghasilkan foto krusial untuk menemukan struktur DNA. Tapi hadiah Nobel malah jatuh ke tangan kolega-kolega prianya yang memakai datanya tanpa izin. Di Indonesia juga sebenarnya ada seperti itu, yaitu Tan Malaka. Salah satu orang pertama yang nulis konsep Republik Indonesia, tapi nasibnya tragis, dieksekusi dan namanya sempat dihilangkan dari sejarah itu sendiri. Mereka ini bukti nyata, pengakuan sosial itu rapuh, sejarah bisa mengubah lo, bisa menghapus lo, tapi apakah lo benar-benar nggak ada di saat itu? Nah, disinilah menurut gue kita sampai kepada jawaban terakhir yang tentang kebebasan ini. Filsuf lain, Albert Camus, gue sering banget ngomongin tentang dia, ngajak kita buat memberontak. Dia bilang, hidup ini absurd. Absurd ini benturan antara kita yang gila-gilaan nyari makna dan alam yang semesta yang diam 1000 bahasa, kata dia. Hidup tanpa dikenal orang itu absurd, tapi menurut Camus kita nggak boleh nyerah.
kita harus jadi pahlawan absurd kayak Sisyphus yang dihukum dorong batu. Lo tahu kan Sisyphus mendorong batu tanpa henti dan tanpa akhir, dan ketika mungkin Sisyphus ini berpikir kalau dia ini akan berakhir ketika dia sudah sampai ke puncak bukit itu, dia akan berpikir itu akan berakhir, ternyata itu salah. Dia di saat dia mendorong batu sampai ke atas bukit, dia juga harus mengambil batu lagi dari bawah dan menaruhnya lagi di atas bukit yang sama. Tapi ya, yang gue katain, saat dia sadar nasibnya sia-sia Sisyphus tadi, tapi dia tetap jalan turun buat ngambil batu lagi, dia memberontak. Dia menemukan makna dalam kesia-siaan itu. Artinya, lo bisa nih menciptakan makna lo sendiri terlepas dari pengakuan orang lain. Dan yang kedua, kita harus bedain antara dampak objektif dan pengakuan subjektif. Pengakuan itu subjektif, tergantung ingatan dan penilaian orang. Tapi dampak itu objektif, itu nyata. Semmelweis mungkin dilupakan, tapi dampaknya objektif. Nyawa para ibu yang selamat itu fakta yang nggak bisa dihapus. Lo yang nanam pohon itu ngasih keteduhan buat generasi berikutnya, lo yang ngasih ide ke teman-teman. Dan ide itu mungkin berkembang jadi sesuatu yang besar. Tindakan lo meninggalkan jejak nyata di dunia ini. Sebuah warisan anonim, bahkan kalau nggak ada satupun orang yang tahu dan ingat nama lo, warisan itu tetap ada. Jadi kesimpulannya apa nih dalam cerita gue kali ini? Perasaan bahwa eksistensi lo menipis saat sendirian itu wajar menurut gue. Itu adalah cerminan dari kebutuhan psikologis dan realitas sosial kita. Kita memang butuh cermin dari orang lain, tapi jangan sampai lo jadi budak cermin itu. Jangan biarkan tatapan orang lain membekukan lo. Dan yang penting, sadari bahwa nilai lo akan cuma diukur dari seberapa banyak orang yang lo kenal. Nilai lo juga ada pada dampak nyata yang lo ciptakan sekecil apapun itu, dan pada keberanian lo untuk terus berjalan, terus mendorong batu lo sendiri bahkan saat nggak ada yang nonton. Jadi gimana menurut lo? Pernah nggak ngerasain dilema antara butuh pengakuan tapi juga pengen bebas? Coba deh, siapa pemikiran lo di kolom komentar, gue pengen banget dengar cerita kalian semuanya. Dan seperti biasa, kalau lo suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bertanya, tetaplah ada. See you di next video. Gue Katomoji. Adios. Bye-bye.